Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini dan sore hari ini kita kembali lagi berjumpa di kajian rutin kita. Ini kajian online for kids. Dan sebelumnya kita libur ya, cukup panjang ya, hampir 1 bulan karena Kak Vicky kemarin safar. Dan insya Allah kita akan mulai kembali lagi kajian kita. Taib, adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini ya kita akan mempelajari sebuah ibadah yang sangat penting yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan ya, yaitu kita akan mempelajari fikih sholat tarawih ya, mempelajari fikih sholat tarawih. Baik, sekalian kalian bisa lihat di layar ya. Nah, apa itu sholat tarawih ya? Sholat tarawih adik-adik rahimakumullah adalah sholat sunnah yang biasa dikerjakan secara berjamaah di masjid selama bulan Ramadan ya. Nah, ini kalian ingat nih, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah ya, dan dia dikerjakan secara berjamaah di masjid selama sepanjang bulan Ramadan ya. Nah, sebenarnya adik-adik rahimakumullah, sholat tarawih itu adalah sholat malam atau sholat qiyamul lail ya, sholat qiyamul lail. Cuma ketika masuk di bulan Ramadan adik-adik, maka sholat sunnah yang boleh dikerjakan 11 atau 23 rakaat ini lebih dikenal dengan sholat tarawih. Kak Vicky, emang apa sih arti tarawih? Secara mudahnya adik-adik rahimakumullah, tarawih itu bisa dikatakan banyak istirahat. Makanya Waalaikumsalam. Makanya kalau kalian nih ikut sholat tarawih di masjid ya, biasanya kalau imamnya sudah sholat 2 rakaat, terus dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus duduk sebentar deh, diam dulu sebentar istirahat. Nah, itu yang dinamakan dengan sholat tarawih, sholat sunnah yang banyak istirahatnya. Kalau begitu Kak Vicky, boleh dong kita lagi sholat tarawih sambil istirahat bawa kasur ke masjid. Nggak boleh adik-adik ya. Maksudnya tuh sholatnya ya tidak sholat terus-terusan gitu ya. Habis 2 rakaat terus salam, terus istirahat sebentar, habis itu bangun lagi untuk sholat 2 rakaat lagi dan seterusnya. Lalu adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan sih kita mengerjakan sholat tarawih? Nah ya, kita mengerjakan sholat tarawih adik-adik rahimakumullah beberapa saat setelah sholat isya ya. Kalau qiyamul lail itu kan kita kerjakannya nanti malam-malam tuh adik-adik tuh. Jadi sunnahnya itu kalau kita mau sholat qiyamul lail, kita bobok dulu habis sholat isya. Bobok, terus kita bangun tengah malam atau kita bangun di sepertiga malam antara pukul 1 pagi atau sampai pukul 3 pagi. Tuh,
ya. Tapi kalau sholat tarawih enggak. Sholat tarawih itu kita kerjainnya habis sholat isya, terus sholat sunnah, terus dilanjut sholat tarawih, begitu ya. Dan boleh juga adik-adik rahimakumullah kita mengerjakannya di waktu dini hari atau sepertiga malam. Misalkan nih, gini adik-adik nih, kalau kalian pernah lihat cuplikan di Masjidil Haram adik-adik rahimakumullah. Nah biasanya tuh di Masjidil Haram itu ada sholat qiyamul lailnya nanti jam 1 atau jam 2 gitu adik-adik. Jadi mereka nih habis sholat tarawih selesai, terus mereka ada yang pulang, ada yang istirahat, mungkin ada yang tidur. Nanti jam 1, jam 2 mereka bangun lagi, mereka datang lagi ke masjid, mereka sholat lagi, gitu adik-adik ya. Nah, tapi kalau yang sudah sholat tarawih di awal mengikuti sampai sholat witir, maka ketika nanti dia sholat qiyamul lail di tengah malam, tidak boleh lagi dia mengikuti sholat witir. Jadi dalam satu malam, witir itu hanya boleh satu kali adik-adik rahimakumullah. Berikutnya adik-adik ya, bagaimana sih tata cara sholat tarawih? Nah, mengerjakan sholat tarawih itu adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh dengan 11 rakaat atau 23 rakaat. Nah, di Indonesia itu banyaknya adik-adik di masjid-masjid ada yang mengerjakan 11 rakaat, ada juga yang mengerjakan 23 rakaat. Dikerjakan dengan cara sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya begitu. Karena kata Rasulullah, sholatul laili, waalaikumsalam, masna masna. Kalau sholat malam itu kamu sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, begitu kata Rasulullah. Lalu setelah itu adik-adik boleh ditutup dengan witir sebanyak 5, 3 atau 1 rakaat. Nah yang penting kalau witir itu ganjil adik-adik, nggak boleh genap. Misalkan kalian sudah sholat tarawihnya 8 rakaat, kan genap tuh ya. Terus kalian niat sholat witir, tapi niat di dalam hatinya, aku mau sholat witir 4 rakaat, maka itu tidak boleh. Sholat witir itu hanya boleh bilangannya ganjil ya. Tadi yang Kak Vicky sebutkan boleh 5, 3 atau 1 ya, gitu adik-adik rahimakumullah. Berikutnya adik-adik mungkin ada yang bertanya, Kak Vicky, kalau misalkan di masjid aku di rumah sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat salam, enggak 2 rakaat, 2 rakaat salam, itu gimana? Nah kalau misalkan memang di masjidnya melakukan ibadah tarawihnya seperti itu, maka kita ikuti saja adik-adik ya, begitu ya, kita ikuti saja ya. 4 rakaat terus salam, 4 rakaat terus salam, terus 3 rakaat witir terus salam. Soalnya adik-adik ada ya teman-teman kita di daerah Bandung ya, atau di daerah Yogyakarta ya, itu biasanya mereka itu kalau di malam tarawih, mereka itu kalau sholat tarawihnya itu 4 rakaat, 4 rakaat terus witirnya 3 gitu adik-adik. Nah ini Kak Vicky mau tanya, ada nggak di rumah kalian yang masjidnya sholatnya 4-4-3? Ada nggak? Kak Vicky kalau 4-4-3 kayak formasi main bola. Enggak ya adik-adik, itu memang ada tata cara sholat tarawih dengan rakaat jumlahnya 4 atau 4-4-3 ya, begitu. Kebanyakan memang kalau di Jakarta atau di Bekasi atau di daerah yang lainnya adik-adik,
itu mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, begitu. Nah, lalu adik-adik rahimakumullah, ya, kapan kita mulai mengerjakan sholat tarawih dan sampai kapan sih? Adik-adik rahimakumullah yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh sering kalau mau Ramadan pasti lihat berita. Ya, pasti bertanya-tanya, Abi Umi kapan sih puasanya? Nah, adik-adik kalau di Indonesia cara menentukan bulan Ramadan itu dengan melihat hilal atau sidang itsbat. Nah, biasanya sidang itsbat itu diumumkan selepas mereka ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit tipis kecil, adik-adik ya. Hanya bisa dilihat kalau di Indonesia pakai teropong. Ya. Nah, kalau misalkan pemerintah kita sudah memutuskan, misalkan hari ininya kita lihat hilal, terus ternyata hilal nampak terlihat adik-adik, maka pemerintah mengumumkan besok puasa. Nah, malamnya habis sholat isya kita mulai tuh sholat tarawih, ya. Kita mulai tuh sholat tarawih. Bukan sholatnya besoknya, bukan, tapi malam ini, ya, kita sholat tarawihnya. Nah, lalu adik-adik rahimakumullah, selepas itu sampai kapan kita tuh sholat tarawihnya? Sampai ada pengumuman lagi dari pemerintah, misalkan kapan hari raya Idul Fitrinya. Nah, misalkan hari raya Idul Fitrinya jatuh di hari Rabu adik-adik, maka sholat tarawih terakhirnya itu di malam hari Selasa. Ya, hari Selasa malam itu masih sholat tarawih. Ya, hari Senin malam itu masih sholat tarawih. Tapi kalau Selasa malamnya, karena Rabunya besok sudah hari raya, maka Selasa malamnya tidak perlu lagi sholat tarawih lagi. Kita kalau sudah masuk Selasa malam itu disunahkan takbiran, banyak-banyak bertakbir dari mulai tenggelam matahari sampai besok kita datang ke masjid atau datang ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Gitu adik-adik rahimakumullah, ya. Jadi bukan sampai malam takbiran kita tarawihnya, tidak, tapi sehari atau semalam sebelum takbiran kita sudah selesai melaksanakan sholat tarawih. Tapi Kak Vicky, boleh nggak sih kalau misalkan di malam takbiran aku sholat qiyamul lail, nggak di masjid tapi aku sholat sendiri di rumah? Jawabannya boleh adik-adik ya. Jadi kita habis sholat isya, misalkan aku mau tidur dulu, ngantuk tidur, terus nyalain alarm bangunnya jam 1 misalkan, atau jam 2 atau jam 3 atau bahkan jam 4 30 menit sebelum adzan subuh, boleh kalian bangun terus kalian sholat qiyamul lail, boleh seperti itu, ya. Nah, berikutnya adik-adik, ini pelajaran yang sangat penting sekali. Beberapa adab dan hal-hal yang harus diketahui ketika melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama, mengerjakan sholat tarawihnya ikhlas karena ingin mencari pahala dari Allah. Ya, kalian berangkat dari rumah sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah tutup aurat, udah ambil wudhu, ya, niatnya untuk beribadah kepada Allah. Aku mau ke masjid, aku mau sholat sampai selesai. Nah, itu tanda-tanda kalau kita sholatnya ikhlas karena
karena Allah adik-adik. Lalu yang kedua, kita berwudu dari rumah dan menggunakan pakaian yang menutup aurat. Nah adik-adik ini penting, terutama untuk laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau lagi malam sholat tarawih, Kak Vicky suka lihat tuh anak-anak perempuan berangkat ke masjid nggak pakai jilbab, pakai celana pendek, pakai roknya pendek, ya, sambil lari-lari. Atau yang laki-laki juga begitu, sarungnya nggak langsung dipakai, datang ke masjidnya pakai celana pendek, ya, begitu. Karena auratnya, akhirnya auratnya tidak tertutup adik-adik rahimakumullah. Lalu yang ketiga, bagi laki-laki dianjurkan memakai parfum. Adapun bagi perempuan maka tidak boleh pakai parfum kalau mau ke masjid. Khusus laki-laki saja. Biar nggak bau adik-adik. Ya, kalau mau ke masjid biar badannya wangi, bajunya wangi, biar dideketin sama malaikat. Apalagi kalau misalkan habis buka puasa, makanannya makanan yang agak bau-bau gitu adik-adik. Misalkan makan pete, makan jengkol, masya Allah. Makan apa lagi tuh yang bau-bau tuh? Makan bawang, misalkan gitu adik-adik ya. Lagi makan sate ya, ada bawang merahnya dimakan, terus tercampur bau asap, bau habis bantuin Umi masak, bikin gorengan risol, gorengan tahu, pokoknya bau dapur lah ya gitu adik-adik ya. Maka pakai parfum biar wangi ya. Nah berikutnya yang keempat adik-adik, datang ke masjidnya tidak dalam keadaan masbuk. Kalau bisa sebelum azan isya kita sudah ada di masjid, ya. Itu yang paling bagus adik-adik. Habis buka puasa, terus kan kita sholat maghrib, habis makan takjil kita sholat maghrib masjid, terus kita pulang, mungkin kita mau makan lontong, mau makan nasi, atau mau makan ayam goreng, ya. Nah setelah kita makan terus kita langsung berangkat lagi ke masjid. Nah jadi sebelum adzan kita usahakan sudah ada di masjid. Jangan masbuk, nanti pahalanya berkurang adik-adik rahimakumullah ya. Nah biasanya nih adik-adik, kalau yang pergi ke masjidnya nggak bareng sama ayah, nggak bareng sama ibu, barengnya sama temen-temen, wah berangkatnya sebelum adzan, tapi nyampe masjidnya masbuk, main dulu tuh biasanya tuh, ngider-ngider ya, masya Allah. Begitu jalan-jalan itu tidak baik adik-adik. Bagusnya kita langsung menuju ke masjid. Nah bisa jadi perbuatan itu ya menandakan kita itu kalau sholat tarawih kurang ikhlas, karena dicampur ada niatan untuk apa? Untuk main sama teman, bukan untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima adik-adik, nih penting sekali nih, penting banget, segera mengerjakan sholat tahiyatul masjid apabila memungkinkan. Jadi masuk ke masjid itu bukan nyari temennya untuk diajak ngobrol, bukan. Masuk masjid langsung kalian sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, 2 rakaat. Nah gitu, bukannya datang ke masjid, masuk masjid lihat ada temen, ada si fulan, ada fulana, terus ngobrol deh. Ngobrolinnya apa? Ngobrolinnya tentang kamu tadi buka puasanya pakai apa? Aku buka puasanya tadi pakai itu jus alpukat. Wah, kalau kamu apa?
Kalau aku tadi jus stroberi. Jadi ngomongin makanan di masjid adik-adik. Iya. Padahal di masjid itu bukan tempat ngobrolin makanan, tempat beribadah. Gitu ya. Lalu yang keenam, mengisi soft yang kosong. Soft terbaik untuk laki-laki adalah di depan. Dan tetapi soft terbaik untuk perempuan adalah yang paling belakang. Ya, Kak Vicky, boleh nggak perempuan sholatnya bareng-bareng sama laki-laki dicampur? Nggak boleh adik-adik ya. Jadi harus dipisah, laki-laki softnya di depan, yang perempuan di belakang. Yang paling bagus ditutup dengan apa? Dengan tirai ya. Walaupun tidak semuanya tertutup ya. Yang penting ada pembatasnya. Itu sudah bagus banget tuh adik-adik. Jadi kalau laki-laki datang ke masjid langsung mencari soft terdepan. Kalau adik-adik yang perempuan datang ke masjid nggak usah jalan jauh-jauh ke depan, cari soft yang paling belakang. Gitu ya adik-adik ya. Jangan dibalik. Biasanya kalau yang laki-laki nggak mau di depan, karena biasanya adik-adik rahimakumullah, kalau misalkan sholatnya di depan nggak bisa bercanda Ustadz, nggak bisa bercanda Kak Vicky, aku maunya di belakang aja. Itu tidak baik adik-adik ya. Begitu. Lalu yang ketujuh, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, mengerjakan sholat tarawih penuh dengan ketenangan, tidak sambil bercanda, mengobrol, atau main handphone. Nah, adik-adik rahimakumullah, sudah beberapa tahun belakangan ini di masjid ketika sholat tarawih itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat Kak Vicky itu mengelus dada. Ya Allah, kasihan banget sih. Kenapa? Karena banyak anak-anak ke masjid bawa handphone. Ketika imamnya lagi sholat, ya jamaah yang lain lagi sholat, anak-anak ngumpul sama handphonenya malah main bareng alias mabar. Udah gitu mereka pakai wifi masjid. Iya, wifi masjidnya bukan buat dengerin ceramah, malah buat main mabar itu, buat main bareng sama temen-temennya. Ya, udah gitu berisik, subhanallah adik-adik ya. Imamnya terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakangnya begitu. Di belakang masjid ada suara-suara apa tuh? Suara-suara rusuh dari anak-anak yang lagi mabar. Ya, begitu. Atau adik-adik rahimakumullah, kalau nggak bawa handphone, mereka bercanda. Kalau di zaman Kak Vicky dulu, waktu Kak Vicky masih kecil, kita biasanya bercandanya itu main sarung. Perang sarung adik-adik. Sarungnya dilipet-lipet buat main pukul-pukulan. Itu tidak baik sebenarnya ya. Mengganggu sekali ya. Dan Kak Vicky pernah mengalami, cuma Kak Vicky ketika ingat dulu Kak Vicky pernah seperti itu, Kak Vicky menyesal sekali. Karena Kak Vicky bisa jadi sudah berbuat zalim sama orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Gara-gara Kak Vicky bercanda dulu waktu masih kecil, mereka bisa jadi ada yang gak khusyuk sholatnya. Yang harusnya mereka mendengar ayat-ayat tentang neraka, mereka menangis. Justru karena ulah Kak Vicky dulu ya, mereka jadi gak bisa menangis karena terganggu. Dan adik-adik rahimakumullah, siapa coba makhluk Allah yang paling rajin godain orang lagi sholat? Ada yang tahu nggak? Makhluk Allah yang dia itu paling rajin godain, gangguin orang lagi sholat.
Ya, Atifah. Setan, Pak. Setan. Akilah. Tahu nggak Akilah? Iblis. Iblis. Eh, Iya, masya Allah, dua-duanya benar ya. Setan disuruh sama iblis laknatullahi alaihim. Nah, kalau misalkan kita gangguin orang lagi sholat di masjid adik-adik, berarti kita temennya siapa dong? Hmm? Temannya temannya setan. Kak Vicky, berarti kita masuk pasukannya iblis dong, gangguin orang setan, gangguin orang sholat. Bisa jadi adik-adik. Emang kalian mau jadi anak buahnya iblis? Begitu. Nah, Kak Vicky gimana sih caranya biar aku sholatnya nggak bercanda? Nah, ada tipsnya nih adik-adik. Pertama, ke masjid nggak usah bawa handphone. Nggak usah, ngapain bawa handphone? Kecuali Abi bawa handphone, Umi bawa handphone, nggak apa-apa. Kalau kalian bawa handphone buat apaan? Ya kan? Terus yang kedua, sholatnya bareng sama Abi sama Umi. Jangan sholat sendirian. Milih sholat di belakang sama temen-temen. Udah deh, kalau bareng-bareng sama temen-temen, nggak ada bapak-bapak, nggak ada kakek-kakek yang ngawasin tuh, udah pasti kalian jadi bercanda, ya. Jadi sholatnya bareng sama ayah, sama ibu, sama abi, sama umi, ya. Jangan sama teman-teman. Lalu yang kedelapan, tidak mendahului gerakan imam. Ini Kak Vicky punya pengalaman adik-adik ya. Emang anak kecil sih, anak-anak biasa adik-adik ya. Imamnya baru ruku, Allahu Akbar. Ada anak-anak udah sujud semuanya. Padahal baru ruku, mereka sujud ya. Dan sujudnya sambil gini. Ini kan sujud nih gini adik-adik. Sambil ngeliat ke wajah temennya sambil ngobrol. Begitu. Bukannya zikir, ya malah ngobrol. Begitu adik-adik. Nah, kalau kita jadi makmum adik-adik, gak boleh kita mendahului gerakan imam, hukumnya haram. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada orang ketika sholat berjamaah, dia selalu mendahului gerakan imam, nanti di akhirat kepalanya diganti. Diganti sama apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kepalanya diganti sama apa? Apa Zaki? Keledai. Keledai. Kalau Akilah apa? Keledai. Keledai. Kirain Kak Vicky kamu mau jawab diganti sama kelinci. Ada yang lain yang mau jawab adik-adik? Kepalanya diganti sama apa sama Allah? Selain keledai? Apa? Pak. Kepala kuda. Kepala kuda. Kepala kuda sama keledai hampir mirip ya adik-adik ya. Ada yang lain nggak? Udah, nggak ada lagi. Baik. Jawabannya nanti kepalanya diganti sama kepala keledai. Truk. Diganti. Truk. Waduh, Kak Vicky emang aku Lego, kepalanya bisa diganti-ganti. Nah, kalau Allah mah mudah adik-adik ya. Allah khaliqu kulli syai'. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah itu mau berbuat apa saja, Allah itu maha mampu dan maha bisa. Nah itu ya, jadi tidak boleh mendahului gerakan imam. Biasakan baru bergerak kalau takbir suara imamnya sudah selesai. Misalkan imamnya baca takbir, mau ruku, Allahu Akbar, baru kalian ruku, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, kalian baru bangun, Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, sujud.
kalian baru turun sujud, Allahu Akbar. Itu baru bagus, ya. Lalu yang kesembilan, bersabar dalam menjalani sholat tarawih. Adik-adik, ini ada kejadian yang sangat lucu sekali. Jadi mulai tahun ini di TPA Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz, setiap hari Senin sampai Kamis adik-adik ada sholat tarawih berjamaah. Santri-santri, para penghafal Quran, para pembelajar Quran di TPA Mas Bim, ya. Jadi kita habis buka puasa, habis makan, terus sholat isya, habis ngaji adik-adik, terus kita sholat tarawih. Ada kejadian unik, ada salah satu santri kita itu makannya banyak, jadi dia bawa bekalnya 2. Dapat makanan dari TPA, ya, dari Muhsinin yang kasih, terus dia bawa makanan juga dari rumah. Makannya sama-sama makan nasi, ada lauknya, dimakan semuanya adik-adik. Ya, pas sholat tarawih, padahal sholat tarawihnya baca juz 30 doang, nggak lama-lama, baca surat Az-Zalzalah, baca surat Al-Adiyat, baca surat Al-Qari'ah, nggak baca surat Al-Baqarah. Baru sholat 4 rakaat matanya udah gini adik-adik, matanya udah berat, udah nggak semangat. Habis itu dia duduk, nggak bangun-bangun, nggak taunya tidur. Nggak semangat sholat tarawihnya. Kak Vicky mau tanya nih, ada nggak adik-adik di sini yang kemarin sholat tarawihnya ketiduran? Bangun-bangun sholat tarawihnya udah selesai. Ada nggak? Nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Baik, lalu adik-adik harus sabar. Biasanya nih kalau misalkan lagi sholat tarawih suka nanya-nanya tuh sama abi-abi, berapa rakaat lagi sih? Umi, berapa rakaat lagi sih? Lama banget sih sholat tarawihnya, aku kakinya udah pegel nih. Nah, itu tidak baik. Jadi kita harus bersabar. Kita latihan beribadah kepada Allah adik-adik ya. Lalu yang ke-10, ini pentingnya adik-adik, memasukkan uang ke dalam kotak infak masjid jika memungkinkan. Jadi kalian itu adik-adik di bulan Ramadan harus belajar berinfak. Ya, salah satunya adalah kita infak ke masjid. Mau berangkat ke masjid tarawih minta uang sama abi-abi, aku boleh nggak minta uang 2.000 aja. Atau kalau abi baik 5.000 aja. Atau yang paling baik lagi adik-adik, uang jajan kalian yang biasanya kalian gunakan buat jajan ketika sekolah, itu kan nggak dipakai, kalian masukin tuh ke masjid. Ya, habis sholat tarawih selesai, aku punya uang jajan nih tadi, nggak aku pakai buat jajan, aku masukin, belum. Nah, infak. Dan adik-adik rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seneng banget, semangat banget berinfak di bulan Ramadan. Ya, kalian belajar dari kecil. Ya, setiap hari Kak Vicky? Enggak juga. Ya, adik-adik dijadwal boleh setiap 2 hari sekali, setiap 3 hari sekali. Ya. 2.000, 5.000, 10.000, Masya Allah ya. Begitu. Terus setelah kalian infak, kalian berdoa, ya Allah terimalah infakku ini, jadikan aku anak yang soleh, jadikan aku anak yang solehah. Begitu adik-adik. Nah, lalu adik-adik yang Kak Vicky muliakan, keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ini penting nih ya, kalian kalau bisa hafalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik rahimakumullah, kalau kalian yang belum balik, mungkin kalian akan bilang, Kak Vicky, aku kan belum balik, jadi aku belum punya dosa. Nah, gimana tuh Kak Vicky? Kira-kira dosa apa yang diampuni sama Allah? Kata para ulama, adik-adik, anak-anak yang beramal soleh, yang mereka melakukan kebaikan, mereka itu tidak akan diampuni dosa-dosanya, tapi karena mereka nggak punya dosa, karena usianya belum balik, belum punya dosa. Ya, hanya saja catatan amal kebaikannya tetap ditulis. Tuh, adik-adik, kalian punya tabungan dari kecil sampai balik. Ya, kalian semangat beramal soleh, gitu ya. Bahkan ada sebagian ulama, adik-adik, ya, sebagian ulama mengatakan kalau ada anak yang belum baligh lalu tidak diajarkan kebaikan sama ayah dan ibunya, kalau dia melakukan perbuatan yang diharamkan, perbuatan dosa, maka yang bisa berdosa adalah ayah atau ibunya. Makanya adik-adik tuh, kalian hati-hati ya, nggak boleh berbuat dosa sembarangan. Ya, kasihan ayah dan ibu ya, begitu. Lalu adik-adik rahimakumullah, keutamaan sholat tarawih yang kedua adalah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam atau sholat tarawih bersama imam hingga selesai, yaitu sampai salam ketika sholat witir, maka akan ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam, enggak berhenti-berhenti. Kalau sepanjang malam berarti dari mulai habis sholat isya sampai sholat subuh. Dia dicatat orang yang sholat terus menerus. Kalau kita sholat terus menerus, adik-adik kan capek, ya kan ya? Kaki kita pegal, dengkul kita pegal, telapak tangan kita pegal, badan kita capek, gitu adik-adik. Terus kita juga ngantuk. Nah, kalau kita bisa sholatnya khusyuk ketika sholat tarawih sampai ikut sampai witir bersama imam, maka kita dicatat sama Allah seakan-akan kita itu sholat sepanjang malam. Masya Allah ya, Allah maha pemurah sekali adik-adik. Nah, jadi adik-adik, dari dua hadis ini Kak Vicky mengingatkan Kak Vicky diri pribadi dan juga mengajak kalian anak-anak yang soleh dan solehah, jangan tinggalkan sholat tarawih tanpa uzur ya, begitu. Usahakan sholat tarawih kecuali ada uzur seperti misalkan lagi di perjalanan, ya, lagi sakit ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uzur, lagi sehat, lagi ada di rumah, berangkat ke masjid, sholat bareng sama ayah sama umi. Terus ada pertanyaan, Kak Vicky, kan aku perempuan, umi aku kan juga perempuan, umi aku dia sholatnya di rumah, aku boleh nggak sholat di rumah bareng sama umi? Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, sebaik-baik perempuan itu yang dia itu sholatnya di rumah, ya. Au kama qala, ya, perempuan itu sholatnya memang di rumah, ya, beda sama laki-laki sholatnya di masjid, ya. Jadi adik-adik rahimakumullah, ya, kalau untuk perempuan boleh sholat di rumah bareng sama umi. Kak Vicky, aku kan udah hafal 2 juz, usia aku udah 10 tahun, udah 9 tahun. Aku juga tahu pembatal-pembatal sholat, aku juga tahu rukun-rukun sholat.
wajib-wajib sholat. Boleh nggak aku jadi imam buat umi aku? Boleh adik-adik. Ya, kalian jadi imam buat umi, buat adik-adik kalian yang perempuan-perempuan atau yang kecil-kecil, yang laki-laki boleh. Ya, begitu. Ada yang tahu nggak adik-adik kalau misalkan perempuan jadi imam, posisinya ada di mana? Siapa yang tahu? Ayo Zaki, silakan. Di tengah-tengah makmum wanita. Pinter, di tengah-tengah makmum wanita. Pak Fikih, bukannya di depan kayak itu bapak-bapak, ustadz-ustadz. Itu khusus laki-laki adik-adik. Kalau laki-laki imamnya di depan sendiri, terus makmumnya di belakang. Tapi kalau perempuan, makmumnya sama imamnya sama-sama bareng-bareng berjejer ya. Jadi imamnya ada di tengah, bukan nongol sendirian begitu di depan, enggak ya. Nah, itulah cara berjamaah kalau kalian mau sholat tarawih di rumah sama umi atau sama adik-adik kalian gitu ya. Begitu. Terus Kak Vicky, aku laki-laki. Ayah aku itu kadang-kadang kerjanya suka berangkat malam. Jadinya aku kalau sholat ke masjid takut bercanda. Boleh nggak aku sholat di rumah ngimamin umi aku sama adik-adik aku, kakak-kakak aku? Boleh. Ya, boleh. Terus kalian bacaannya harus bacaan yang bagus ya. Jangan bacaan yang jelek-jelek, di sholatnya main-main, nggak boleh ya. Begitu. Misalkan usia kalian udah kelas 4 SD atau kelas 3 SD sampai kelas 6 SD ya, sholat di rumah mengimami umi sama kakak-kakak perempuan kalian atau adik-adik perempuan kalian, maka hukumnya boleh. Nah, kalau posisi imamnya kalian laki-laki tetap di depan, umi sama adik-adik kalian di belakang begitu. Nah, dari sini adik-adik pentingnya kita itu punya hafalan Quran ya. Jadi sholatnya nggak bacanya suratnya kulhu terus dari awal sampai akhir, bacanya suratnya kulhu terus. Ada tuh adik-adik dulu waktu Kafik yang masih kecil, masih SD, mungkin karena imamnya hafalannya sedikit ya. Jadi setiap rokaat kedua dia bacanya surat Al-Ikhlas terus, kulhu terus. Rokaat pertamanya baca surat Al-Qari'ah, rokaat keduanya baca kulhu. Terus berikutnya lagi rokaat pertamanya baca surat At-Takatsur, rokaat keduanya baca kulhu. Ya Allah ya, mungkin hafalannya sedikit begitu. Tapi kalau hafalannya banyak, enak. Minimal kalian hafal juz 30. Baca surat An-Naba, baca surat An-Nazi'at, baca surat Abasa, surat At-Takwir, surat Al-Infitor, surat Al-Mutaffifin, dan seterusnya. Masya Allah ya. Nanti umi kalian pasti bangga. Anak aku udah pinter ngajinya, udah bisa jadi imam, subhanallah. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah adik-adik, untuk hari ini kajian kita tentang fikih sholat tarawih kita cukupkan sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya silakan adik-adik. Jika mau bertanya sebut namanya atau angkat tangannya. Iya, Zaki silakan. Zaki mau nanya atau Bilqis nih yang angkat tangan? Zaki. Oh ya, Zaki dulu, habis itu Bilqis nanti ya. Apa Zaki mau tanya apa? Bapak, kalau misalnya kan bulan Ramadan setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang buat jahat? Masya Allah.
Adik-adik, Zaki tadi bertanya, Kak Vicky, kata Rasulullah, setan-setan dibelenggu di neraka kalau lagi bulan puasa. Tapi kok masih ada sih orang-orang yang berbuat jahat? Jawabannya adik-adik, setan itu ada dua, ya. Setan yang memang dari kalangan jin dan dia ini pembesar-pembesarnya, ya. Panglima-panglima setannya disimpan di neraka, ditangkap. Nah, masih ada setan yang kecil-kecil dan juga setan dari kalangan manusia. Makanya adik-adik, di bulan Ramadan masih ada saja orang-orang yang melakukan kejahatan. Seperti misalkan lagi sholat tarawih, motornya dicuri. Lagi sholat tarawih, sendalnya dicuri, dan seterusnya. Jadi gitu ya Zaki ya. Ya, begitu. Nah, kalau setannya dari kalangan manusia, masa dimasukin ke neraka dulu? Ya meninggal. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Bilqis, silahkan mau tanya apa? Kalau sholat tarawih surat baca yang hafal sedikit boleh nggak diulang-ulang? Boleh Bilqis. Misalkan hafalan kita cuma 4 surat, terus diulang-ulang aja di situ-situ. Jangankan begitu adik-adik, Kak Vicky, aku cuma hafal qul huwallahu ahad doang. Boleh nggak kita baca qul hu doang? Boleh, tidak masalah, ya. Begitu. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Baik, jika tidak ada, mungkin hari ini kita... Iya Mahira. Boleh nggak? Kalau puasa siang-siang mandi keramas. Masya Allah. Mahira bertanya, boleh nggak sih seseorang yang sedang puasa lalu dia mandi di tengah hari terus keramas? Jawabannya boleh Mahira ya. Boleh. Ya, jawabannya boleh. Yang penting air samponya jangan diminum, nanti batal. Masya Allah. Ya, boleh, silakan Mahira. Kalau panas pulang sekolah, aduh aku haus, aku mau mandi, boleh. Ya, boleh. Ya, mau keramas juga boleh. Ya, mau sikat gigi juga silahkan. Buat adik-adik yang masih belajar silahkan ya. Begitu. Ada lagi yang mau, ya, puskesmas. Ini namanya lucu banget, kamu namanya puskesmas. Siapa namanya? Nafisa. Oh, Nafisa. Nafisa tinggalnya di mana? Di Trucuk. Di mana? Di Trucuk. Di Trucuk. Trucuk itu daerah mana? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nafisa mau tanya apa? Kalau misalnya perempuan itu ibunya lagi halangan jadi nggak sholat, itu jadinya kalau misalnya mau sholat di rumah, sholatnya sendirian, nggak jamaah sama siapa-siapa karena itu ibunya halangan, terus nggak ada saudara perempuan yang lain masih kecil. Nah, itu baiknya sholatnya di rumah atau di masjid? Masya Allah. Iya, Nafisa jawabannya bagus. Nafisa ada ayahnya kan? Ada. Nah, jawabannya Nafisa kalau mau ke masjid bareng sama ayah. Ya, begitu. Jadi kalau misalkan kalian nih adik-adik, misalkan biasanya sholat di rumah berjamaah, tapi qadarullah uminya lagi berhalangan. Terus gimana baiknya? Maka boleh kita yang perempuan ikut ke masjid sama ayah. Tapi Kak Vicky, kalau kita sholat di rumah sendirian boleh nggak? Itu juga boleh, ya, begitu. Mana kiranya yang kalian suka, maka silahkan dilakukan ya. Asalkan jangan sholatnya di tengah jalan tol, bahaya.
Baik, baik, masya Allah. Bilqis mau tanya lagi? Kak, satu lagi kalau apa membersihkan telinga. Suaranya nggak jelas. Ulangi lagi. Kalau bersihkan telinga pakai cotton bud sama netes mata pakai obat tetes mata boleh nggak? Masya Allah, masya Allah. Kalau kita bersihkan telinga, bersihkan hidung, adik-adik ya, membersihkan gigi ketika berpuasa, apakah puasanya batal? Jawabannya tidak batal, adik-adik. Ya. Lalu tadi pertanyaan keduanya apa, Bilqis? Kalau menetes mata pakai obat tetes mata. Misalkan adik-adik nih lagi sakit, pakai obat tetes mata, itu batal nggak? Jawabannya tidak batal. Bahkan adik-adik, kalau ada kalian yang sedang sakit asma, punya sakit asma, terus asmanya lagi kambuh ketika puasa dan pakai semprot, ya semprot kayak begini nih adik-adik, inhaler, disemprot gitu, maka itu juga tidak membatalkan puasa, ya. Jadi obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Terus inhaler untuk mereka yang sedang sakit asma juga tidak membatalkan puasa. Begitu ya. Akila mau tanya apa? Kak, aku ingin tanya kalau diinfus membatalkan puasa gak? Iya, Akila udah sembuh nak. Udah pulang ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, Akila bertanya, kalau ada orang sakit terus diinfus puasanya batal nggak? Batal ya, puasanya itu batal adik-adik ya kalau sampai diinfus. Terus Kak Vicky, aku mau tanya, kan aku belum balik, terus aku kan sakit, aku wajib kodok nggak? Wajib ganti nggak puasanya? Jawabnya nggak wajib adik-adik. Ya, jawabnya tidak wajib. Tapi kalau aku mau belajar ganti puasa boleh ya, silahkan begitu. Nah, baik adik-adik rahimakumullah, senang sekali. Iya, Akila apa lagi? Udah dijawab ya tadi ya. Baik adik-adik, hari ini mungkin cukup dulu ya, sudah jam 5. Kalian emangnya nggak mau cari takjil buat buka puasa? Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya, begitu. Dan nanti adik-adik, pekan depan adalah pekan terakhir kajian kita. Lalu kita libur ya, libur akhir Ramadan, juga libur Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah pembahasan pekan depan adalah adab bersafar, karena kan kalian biasanya pada pulang kampung. Gitu ya adik-adik ya, jangan sampai kalian nggak ikut kajiannya. Hari ini cukup dulu, yuk kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya adik-adik rahimakumullah. Masya Allah, masya Allah.